Halo teman-temanku semua, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Warno-Warno di sini. Di video kali ini saya mau sedikit bercerita ataupun juga testimoni, pembuktian, yaitu tentang tanaman porang yang saat ini saya kolaborasikan dengan tanaman yang sama-sama bernilai tinggi untuk saat ini. Dan untuk tanaman porang yang saya tanam di sini ini hanya beberapa batang saja ya, tidak begitu banyak seperti yang di lahan yang lain, karena ini untuk tanaman porang yang saya tanam di sini itu kemarin hasil bolang di musim yang lalu, kemudian saya tanam di sini dan setelah tumbuh untuk yang musim kedua itu ternyata hasilnya sangat bagus. Baik teman-teman, ikuti terus videonya. Dan untuk teman-teman yang baru saja bergabung, saya ucapkan selamat bergabung. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga tekan tombol loncengnya supaya kalian semua bisa mendapatkan notifikasi setiap ada video-video terbaru dari saya. Baik teman-temanku, seperti yang kalian lihat di belakang saya, ini adalah tanaman porang yang meski belum panjang tapi sudah kelihatan kalau tumbuhnya itu bagus. Dan ini semua adalah hasil dari bibit jabut yang sudah 2 musim ini. Ini sampai sekarang tumbuhnya tetap bagus, normal. Dan ini saya campur dengan tanaman jahe. Dan untuk penanaman jahe tersebut juga saya tanam satu gulutan bersama tanaman porang, dengan harapan setelah jahe tersebut tumbuh itu maksudnya bisa mengurangi tumbuhnya gulma. Dan untuk antara tanaman porang dan jahe itu saya rasa itu tidak saling mengganggu kan, karena jahe lebih pendek daripada tanaman porang, jadi tidak bisa menutupi daun-daun porang ketika nanti daunnya porang sudah tinggi dan itu jahe ada di bawahnya, sehingga bisa meminimalisir tumbuhnya gulma yang ada di bawahnya. Teman-temanku, ini adalah tanaman porang yang baru tumbuh, masih segini. Kemudian di sebelahnya ini adalah tanaman-tanaman jahe, dan ini yang saya bilang ini dari bibit jabut ya, tapi tumbuhnya tetap bagus seperti ini sampai sana ya. Untuk tanaman jahe ini ada berbagai macam tanaman jahe, yaitu ada jahe merah dan juga ada jahe emprit. Jadi untuk teman-teman yang mungkin mau mencoba menanam porang dan bersebelahan dengan jahe, itu silakan dicoba. Kan ini untuk cara penanaman saya seperti ini, bersampingan ya. Ini untuk porangnya di tengah gulutan, kemudian untuk jahenya di samping gulutan. Dan ini saya rasa semua tanaman antara porang dan jahe itu sama-sama berakar lunak. Jadi untuk sistem tumbuhnya itu tidak saling mengganggu. Karena untuk musim-musim yang kemarin juga saya sudah pernah mencoba seperti ini, dan ini tidak ada salahnya saya
kasih taukan ini kepada teman-teman yang mau mencoba, ya hitung-hitung buat tambahan penghasilan ini teman. Ini semua saya kasih tanam jahe semua ini. Meski ini penanaman jahe saya itu mungkin lain dengan tanaman jahe yang teman-teman lakukan. Jadi untuk sistem tanam jahe saya ini seperti ini ya. Ini enggak ada porangnya ini lur. Nah, setelah musim seperti ini jahe kan sudah tumbuh ya, yang dari isinya, dari umbinya yang kemarin waktu ripah atau dorman, jahe kan juga dorman ya, kayak porang juga. Ini nanti akan mati, jahe akan mati. Kemudian setelah mati biasanya dipanen. Nah, untuk cara saya itu untuk pemanenan jahe itu tidak di waktu mati, tidak di waktu kemarau, itu belum saya panen. Dan untuk saya panennya ini ketika sudah musim hujan dan jahe tersebut sudah tumbuh seperti ini. Ini baru saya panen. Kemudian untuk tumbuhannya yang tunasnya maksudnya itu kita potek. Kemudian untuk umbi yang sudah tua itu kita panen, dan untuk yang kita potek ini kita tanam lagi seperti ini. Untuk cara penanaman jahe saya, mungkin untuk teman-teman cara menanam jahe itu mungkin dari umbi yang belum keluar tunasnya itu sudah ditanam. Kalau enggak itu kan udah waktu habis panen itu disisihkan, kemudian ditanam dalam keadaan belum tumbuh. Nah, itu beda sekali dengan cara penanaman jahe saya. Ini masalah tanaman. Kemudian untuk tanaman porang tersebut mungkin semua petani itu punya pendapat sendiri-sendiri ya, punya pendapat masing-masing. Kalau enggak memang pengalaman kita itu berbeda. Nah, untuk bibit jabut yang pernah saya tanam ini ceritanya mencari dan dapatnya itu cuman sedikit. Jadi saya tanam di satu lahan yang beda sama yang lahan-lahan yang saya videokan kemarin. Ini buat mencoba saja. Nah, di waktu menanam itu hanya tumbuh beberapa bulan, itu kemudian sudah dorman. Nah, sementara itu kan katak belum untuk umbi kan belum berkembang besar. Jadi ini saya biarkan di lahan seperti ini. Kemudian untuk musim penghujan yang kedua ini mulai tumbuh seperti ini. Jadi seperti yang saya bilang, ada yang bilang tanaman jabut itu jelek, ada yang bilang menanam bibit jabut tidak bisa tumbuh. Itu kalau menurut pendapat saya itu salah, karena untuk nyatanya yang ini semua tumbuh dengan sempurna meski belum keluar daunnya. Dan ada beberapa teman saya ini yang menanam sampai beribu-ribu batang ya, itu semuanya dihasilkan dari bibit jabut yang ceritanya juga seperti tadi, yang bisa tumbuh sempurna memang di musim yang kedua. Itu untuk musim yang pertama baru saja nanam itu memang sudah tumbuh, cuman tidak bisa maksimal. Jadi untuk teman-teman yang masih suka mulang mencari bibit jabut, itu semangat, jangan patah semangat dengan konten-konten video
Ya, kita itu punya keyakinan sendiri-sendiri. Teman-temanku, sekian dulu cerita ataupun sharing. Apabila video-video saya ini berkenan dan kurang mendidik, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.